Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Rosyad TV, para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersua kembali di sore hari ini di kajian sunnah-sunnah harian, di mana di kajian-kajian lalu kita telah banyak membahas terkait dengan aktivitas kita sehari-hari. Yang kemarin kita sudah bahas terkait dengan sunnah dalam berkendaraan dan pertemuan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas yaitu sunnah yang terkait dengan pengucapan salam. Ikhwah, dalam bahasa Arab kalau dikatakan salam atau at-taslim itu adalah ucapan assalamualaikum. Adapun kalau berjabat tangan itu namanya musafahah. Ya, jadi berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia berjabatan tangan dengan mengucapkan salam, dua-duanya dikatakan salam. Ya, ini jabat tangan salam dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab kalau dikatakan salam itu ucapan assalamualaikum. Tapi kalau berjabat tangan itu namanya al-musafahah. Makanya terkadang teman-teman yang nyuruh anaknya salam dengan jabat tangan orang tuanya atau teman ayahnya mengatakan nak salim. Nah, itu sebenarnya ya nggak ada masalah asalkan si anak paham arti salim di situ adalah jabat tangan, ya, disalam. Nah, tapi sebenarnya ucapan nak salim itu sebenarnya ucapan assalamualaikum. Ayo ucapkan assalamualaikum, bukan berjabat tangan. Demikian ikhwatiddin, supaya bisa membedakan istilah dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Karena banyak hal bahasa ataupun kata yang diadopsi dalam bahasa Arab, tapi penggunaan dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia menggunakan lafaz ini khusus, ya, khusus, tidak seperti yang digunakan oleh orang-orang Arab. Seperti ikhwatiddin, ta'jil misalnya, ta'jil itu dalam bahasa Arab yaitu menyegerakan buka puasa. Tapi kalau orang Indonesia menggunakannya beda. Penggunaan kalimat ta'jil itu yaitu
sebagai ungkapan sebuah yaitu makanan untuk buka puasa, makanannya. Makanya kan sering kita kalau di bandara ini bagi-bagi takjil. Nah, itu dia. Padahal arti takjil itu adalah menyegerakan. Demikian ikhwatiddin, ya. Dan banyak hal, ya, banyak hal. Jadi diambil dari bahasa Arab tapi penggunaannya penggunaan orang Indonesia. Seperti kalau kita seorang suami manggil istrinya Umi. Umi, itu panggil Umi. Nah, gitu. Umi itu kan dalam bahasa Arab artinya ibuku. Istri kan bukan ibu kita. Sebagaimana istri memanggil suaminya Abi. Kan bukan ayahnya. Tapi di sini sudah dijadikan sebagai istilah panggilan. Umi di situ bukan lagi ibuku artinya dalam bahasa Indonesia. Penggunaannya. Tapi ibu anak-anakku. Nah, begitu. Abi yaitu ya ayah dari anak-anakku. Karena orang Indonesia biasanya terkait dengan panggilan, mereka memanggil suami atau istrinya disesuaikan dengan panggilan anak. Artinya supaya si anak membiasakan panggilan seperti itu terhadap ayah dan ibunya. Demikian. Jadi kalau dia ingin membiasakan anaknya untuk memanggil istrinya mama, ya dia panggil mama. Si suami manggil istrinya mama. Demikian juga si istri. Karena ingin membiasakan si anak agar memanggil ayahnya papa, akhirnya dia panggil papa. Jadi si istri, si anak manggil ayah, si istri panggil suami dengan anak manggil bapaknya sama-sama papa, sama-sama abi. Demikian ikhwatiddin. Jadi nggak ada masalah ya. Demikian juga salam. Ya. Kalau dalam bahasa Arab salam itu artinya ya ucapan assalamualaikum. Kalau jabat tangan artinya musafahah. Tapi orang Indonesia tidak membedakan antara mengucapkan salam dengan salam berjabat tangan yang mungkin bisa dibedakan dari konteks, ya, konteks bahasa. Ikhwah, ucapan salam ini merupakan satu syariat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala syariat kepada kaum muslimin, ya, dan dengan fadilah yang luar biasa, keutamaan yang sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis ikhwah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Afshis salam. Afshis salam. Tebarkan salam. Tebarkan salam itu artinya ya kamu ucapkan salam terus ucapkan salam terus. Setiap yang kamu jumpa assalamualaikum, jumpa lagi assalamualaikum. Tebarkan salam tengah-tengah masyarakat. Wa atimit ta'am, beri makan kaum muslimin, wasil arham, dan sambung tali silaturahmimu. Wa qum bil laili wan nasun niyam, salatlah kamu pada malam hari di saat orang-orang sedang tidur. Udkhul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Ya. Jadi di sini Rasulullah katakan absis salam, perintah berarti ikhwah, ya. Absis salam, sebarkan salam. Jadi ucapan salam pertama yaitu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ikhwafiddin, menebarkan salam ini merupakan salah satu penyebab seorang masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Diya fil Mukhtar dari Abdullah bin Haris dan disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At'imut ta'am wa afsus salam turathu al-jinan." Beri makan kaum muslimin, absus salam, tebarkan salam, turathu al-jinan, kamu akan mewarisi surga. Nomor 2, artinya keutamaan memberikan salam itu yaitu pertama tadi yaitu sebagai perintah Rasulullah, yang kedua salah satu cara seorang untuk masuk ke dalam surga, yang ketiga ikhwafiddin yaitu untuk mendapat sebagai penyebab faktor keselamatan seorang di dunia dan di akhirat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Beliau bersabda, "Absus salam tuslimu." Tebarkan salam, kamu akan selamat. Artinya apa? Selamat dunia dan akhirat. Ya. Selamat dunia dan akhirat. Jadi, menyebarkan salam
itu merupakan faktor penyebab seorang itu selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat yaitu menyebarkan salam termasuk salah satu sebab seorang itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Absus salam kai ta'lu." Tebarkan salam agar kalian bisa menempati tempat yang tinggi. Tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, apalagi kehebatan yang terkandung, hikmah yang terkandung dalam menyebarkan salam. Ucapan salam itu merupakan salah satu kriteria ataupun ciri seorang muslim. Ya, merupakan ciri khusus seorang muslim. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang, Ayul Islamu khair? Ya Rasulullah, Islam apa? Islam bagaimana yang baik? Yang terbaik? Qala tut'imut ta'am. Tentunya di sini yang ditanya Ayul Islamil khair artinya amalan dalam Islam ana yang terbaik. Amalan dalam Islam yang terbaik itu apa ya Rasulullah? Rasulullah katakan tut'imut ta'am. Kamu beri makan orang-orang. Kemudian wa taqra'us salam ala man 'araf wa man lam ta'rif. Kemudian kamu ucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Ya, kalau kita lihat sekarang kan memang salam itu, ucapan salam ini hanya kita berikan kepada orang-orang yang kita kenal. Bahkan terkadang secara khusus orang-orang yang kita kenal yang mengaji. Itu dia. Kalau dia nggak ngaji, agak sogan-sogan awak bilangkan salam ke dia. Ya kan? Demikian. Padahal kita tidak harus segan. Kita mengucapkan salam setiap bertemu dengan orang yang kita kenal saja itu Masya Allah sudah. Sudah Masya Allah. Kita kenal di kampung kita berapa ratus orang. Famili kita berapa orang. Pokoknya kalau kita ucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja, dia muslim, itu sudah luar biasa. Konon lagi kepada orang yang gak dikenal. Kita tahu tuh muslim nih. Jadi di pasar tuh berapa kali ucapan salam kita. Tapi begitulah. Islam yang terbaik, amalan dalam Islam yang terbaik. Karena apa? Karena memang sulit. Kalau kita ucapkan salam kepada orang yang kita kenal itu biasa, ya biasa. Orang maklum. Tapi ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang nggak kita kenal, kadang-kadang orang yang kita berikan salam bingung. Ini siapa ya? Kok dia kenal saya ya? Begitu. Kadang-kadang pun dia nggak sampai nggak jawab saking bingungnya. Assalamualaikum Pak. Ya, gitu. Dia mikir ini siapa kok ucapan salam? Karena sekarang itu ucapan salam hanya banyak ditujukan kepada orang yang kita kenal. Sehingga ketika kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita nggak kenal dia, kita rasa siapa dia nih kok ucapan salam dengan saya ya? Begitu. Padahal nggak kenal pun nggak ada masalah kan seharusnya kita mengucapkan salam. Itulah ikhwah fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir apa? Hikmah daripada mengucapkan salam yaitu dengan menyebarkan salam kita dapat menjalin kasih sayang di antara sama kaum muslimin. Karena kan memang Allah pernah berfirman Muhammadur Rasulullah alladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang beriman dengan mereka asyidda' wal kuffar. Orang-orang yang beriman kepada beliau asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhama ubainahum, dan kasih sayang di antara mereka. Dengan kita menyebarkan salam di tengah-tengah masyarakat kita, maka itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Dasarnya ikhwafiddin, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ala adullukum
ala syai'in idza fa'altum tahabbabtum. Mau enggak kalian aku tunjukkan suatu amalan yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai dan saling menyayangi. Ya sahabat diginikan, tentu ya Rasulullah, ya. Apa kata beliau? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara sama kalian. Itulah luar biasanya hikmah dan keutamaan menyebarkan salam di antara sesama kita. Itu yang pertama, ikhwatiddin. Hikmah yang terkandung ataupun fadilah yang terkandung dalam mengucapkan salam. Berikutnya ikhwah, ketika kita bertemu, maka kita yang pertama mengucapkan salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Di antaranya, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengan mereka, maka ucapkan salam kepada dia. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengan muslim tersebut, dengan muslim yang lain, maka ucapkan salam. Makanya sunnahkan kita dahulu mengucapkan salam. Lantas ikhwah, ya, selanjutnya ketika kita mengucapkan salam, maka ucapkan salam, yaitu ucapan selamat yang sudah diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini bahkan yang telah Allah ajarkan kepada ayah kita Adam alaihissalam. Ya. Itulah dia. Bukan selamat pagi, bukan selamat sore, bukan good afternoon, good night, good morning, bukan. Hong siang-siang tahap lagi lah itu namanya, ya. Bukan itu, ikhwatiddin. Di saat setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Adam bertemu dengan malaikat, Allah suruh Nabi Adam alaihissalam untuk mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum warahmatullah. Ya, nggak ada selamat pagi, selamat siang, nggak ada. Ini ucapan salam yang Allah ajarkan. Jadi aneh kalau kita sebagai seorang muslim malah lebih senang mengucapkan selamat siang, selamat malam, good afternoon, good night, dan lain-lainnya. Aneh ya. Salam sejahtera. Ikhwah, kita tuh muslim loh. Kita tuh muslim, hamba Allah. Allah telah ajarkan kepada kita bagaimana, apa lafaz yang diucapkan ketika kita bertemu, ketika kita mengucapkan salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Adam, fa nafakha fihi ruh, lantas Allah meniupkan ruh di jasad Nabi Adam. Atosa, maka Adam pun bersin. Faqala alhamdulillah. Jadi Allah sudah gariskan kepada Nabi Adam, begitu selesai ciptakan, Allah tiupkan ruh, bersin Nabi Adam. Spontan Nabi Adam mengatakan alhamdulillah. Nanti akan kita pelajari apa saja sunnah-sunnah yang terkait dengan bersin, dan kawannya biasa nguap, ya, menguap, begitu. Itu ikhwah. Jadi itulah yang pertama yang diucapkan Nabi Adam setelah bersin. Jadi kita kalau habis bersin, jangan diam aja, ucapkan alhamdulillah. Fahamidallah biidnih, dengan izin Allah, Nabi Adam pun langsung mengucapkan alhamdulillah. Faqala lahu rabbuh, lantas Allah berkata kepada Nabi Adam. Apa kata Allah? Apa perintah Allah kepada Nabi Adam? Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Yarhamukallah ya Adam. Itu ucapannya. Yarhamukallah Adam. Jadi ketika Nabi Adam bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, Allah langsung jawab yarhamukallah ya Adam.
Itu dia. Idhab ila haulal malaikah. Adam, kamu pergi temui itu malaikat. Ila mala'il minhum julus. Jadi di sana ada beberapa sekelompok malaikat yang duduk, ya. Kata Allah kepada Nabi Adam, kamu datangi dulu mereka itu malaikat. Fakul, katakan kepada mereka, ucapan kepada mereka, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu perintah Allah kepada Nabi Adam. Ketika pertama sekali dia bertemu dengan makhluk Allah, yaitu malaikat. Kamu pergi, datangi mereka, ucapkan assalamualaikum. Kalau malaikat ketika mendengar dari assalamualaikum, langsung mereka spontan menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Udah? Lantas summa raja'a ila rabbih. Lantas setelah itu Nabi Adam pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, faqal, dan Nabi Adam mengatakan, dan Allah berkata, inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum, bainaka wa bainahum. Kata Allah, ini adalah ucapan salam untukmu dan di antara anak-anakmu, antara kamu dan mereka. Wa tahiyyatu banika bainahum, dan ini juga ucapan salam anak keturunanmu di antara sama mereka. Jadi ikhwafiddin, inilah ucapan salam seorang muslim, ya, ucapan salam seorang muslim. Jadi ketika kita bertemu, assalamualaikum. Ingat ya ucapan assalamualaikum. Ini bahasa Arab loh, jangan di Indonesiakan. Karena isinya doa. Assalam artinya itu salah satu nama Allah. Alaikum artinya semoga Allah senantiasa bersenang. Semoga Allah yang assalam, yang maha memberikan keselamatan, senantiasa menyertai kamu. Demikian. Jadi ini doa kepada orang yang kita berikan salam. Maka kalau doa, ya jangan asal-asal. Jangan ketemu, Pak, Assalamualaikum. Astagfirullah. Sam itu artinya celaka. Ini doa loh ikhwah, bukan omongan-omongan seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalau kita singkat-singkat, nggak berubah maknanya. Seperti misalnya kita melihat teman kita mau pergi kemana, begitu. Kita katakan, Gina, pergi mana, begitu. Dia sudah paham. Orang Indonesia nggak ada masalah. Namanya Abdullah dipanggil Dul juga dia paham. Jadi dalam masalah ini, ya, beda dengan bahasa Arab. Orang Arab ketika anaknya namanya Abdullah, ya panggilnya lengkap Abdullah, nggak dipanggil Adul. Namanya Muhammad, nggak dipanggil Mamat, apalagi si Ahmad, jauh kali bedanya. Bagi kita mungkin paham-paham saja, tapi bagi orang Arab nggak bisa. Dan ucapan salam itu bahasa Arab dan doa, jadi ucapkan dengan cara yang benar. Bagaimana? Assalamualaikum. Begitu. Kita ketemu dengan anak kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ala Ustaz macam orang Arab kali. Iya memang orang Arab ini. Ini bahasa Arab. Makanya kita ucapkan dengan bahasa Arab. Demikian. Ini doa ikhwah. Jangan asal-asal. Ada Assalamualaikum. Ada yang jawab lagi Kum salam. Ada yang kumlam. Astagfirullah. Kumlam. Itu doa apa kumlam? Ada lagi Assalamualaikum, le, astagfirullah, le. Tidak ada dalam bahasa Arab le. Yang ada Bismillah majriha, itu ada. Ya, dalam surat Hud. Tapi ya Assalamualaikum itu tidak ada arti loh para pemirsa. Kita mengucapkan salam, mengucapkan doa, jangan Assalamualaikum. Tidak ada maknanya. Makanya ucapkanlah dengan cara yang benar. Assalamualaikum. Kalau bisa ainnya pun jelas. Assalamualaikum. Kalau bisa lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Seharusnya begitu. Jadi tolong ya ketika kita mengucapkan salam yang jelas ya, yang jelas dan jangan disingkat. Assalamualaikum. Walaupun cepat enggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Demikian. Baik. Demikian ikhwah ya. Jadi ucapkanlah assalamualaikum. Selanjutnya ikhwah, upayakan ketika kita mengucapkan salam lengkap, selengkap-lengkapnya. Minimal ya assalamualaikum. Tapi kalau bisa tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullah.
Kalau bisa tambah lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya memang kalau di kalangan kita Indonesia masih aneh. Kalau ketemu diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikira kita sedang ceramahi dia. Padahal itu yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Imran bin Husain, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alaikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara. Nabi lantas mengatakan dia dapat 10 pahala. Wa ja'a akhar. Tak lama kemudian datang laki-laki lain. Faqala dan berkata assalamu alaikum warahmatullah. Lebih lengkap daripada laki-laki yang pertama. Laki-laki yang pertama hanya mengucapkan assalamualaikum. Tapi laki-laki yang kedua tambah 1. Assalamualaikum warahmatullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah berkata, Ishrun, dia dapat pahala 20. Waja'a thalis. Tak lama kemudian datanglah laki-laki yang ketiga. Faqal, dan dia berkata, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW berkata, bersabda, Thalathun, dia dapat pahala 30. Demikian. Jadi kita mau dapat pahala yang mana tuh? Yang singkat. Ya. Minimal hanya Assalamualaikum. Assalamualaikum nggak ada tuh pahalanya. Nggak tahu entah apa artinya. Ya. Jadi Assalamualaikum. Itu dapat 10. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Selanjutnya ikhwah. Ya. Ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib menjawab salam tersebut kalau tidak kita berdosa. Bagaimana kalau jawab salam dalam hati? Ya, ikhwah, yang namanya menjawab salam itu ya kedengaran. Misalnya ini nih, ya, kita datangi ibu guru atau bapak guru kita atau ustadz kita. Kata ustadz kita, coba kamu sebutkan apa itu rukun iman, rukun Islam. Lantas dia jawab dalam hati, udah pak. Gitu. Loh, kamu belum menjawab. Udah pak, dalam hati. Gitu. Bisa diterima oleh guru? Ya tidak bisa. Ya. Menjawab itu harus jelas. Menjawab itu sesuai dengan apa yang ditanya. Dan orang tahu bahwasanya setelah dia mengucapkan salam, salamnya sudah dijawab. Ya. Kadang-kadang kan ada yang begini, Assalamualaikum, nggak jawab. Kamu belum jawab salam saya, begitu. Itu tandanya menjawab itu harus jahar, nggak bisa dalam hati. Demikian ikhwatiddin. Jadi wajib hukumnya menjawab salam ketika kita mendapat ucapan salam. Itu kalau kita sendiri. Kalau kita beramai, hukumnya fardu kifayah. Jika ada salah satu saja, ya, jika ada salah seorang saja yang menjawab salam, maka sudah mencakup semua. Dasarnya ikhwah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Raddus salam, di antaranya menjawab salam. Hak itu ikhwafidin, yaitu sesuatu yang harus kita tunaikan, itu hak. Misalnya nih, seorang istri, dia punya hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Jadi hak istri kita berikan dia nafkah. Jadi bagaimana? Kalau ada seorang suami tak memberikan nafkah, berarti dia tidak memberikan hak si istri. Kalau dia tak memberikan hak si istri, berarti dia berdosa. Itu namanya hak. Yaitu hak, apabila ada hak orang pada diri kita, maka silahkan ditunaikan tuh hak. Kita punya hak yang harus kita berikan, tunaikan kepada tetangga, pada anak, kepada istri, kepada teman. Itu harus diberikan semuanya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan, tunaikan kepada semua yang memiliki haknya. Kita berikan semuanya.
Jangan ada hak orang yang tertinggal pada diri kita. Jadi di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lain yaitu raddus salam, menjawab salam. Dalam hadis yang lain, ikhwah, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayusallima ahaduhum. Wa yujzi'u 'anil julusi ayarudda ahaduhum. Sah apabila seorang mengucapkan salam terhadap sekelompok orang, maka satu orang saja sudah mencukupi yang lainnya. Artinya sudah terlepas semua dari dosa. Tapi kalau nggak ada yang jawab, dosa semua berdosa. Kalau hanya satu orang saja yang jawab, maka sudah mencakup seluruhnya. Demikian. Kemudian juga sah bila ada orang satu majelis, ya ini majelis nih, misalnya nih seorang ustadz mengucapkan salam kepada jamaahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang saja yang jawab, itu sudah mencakup seluruhnya. Tidak perlu si ustadz harus minta ulang, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak perlu. Ya, karena satu orang saja yang menjawab sudah mencakup seluruhnya. Tapi kalau seluruhnya ya menjawab ya berpahala. Yang menjawab itu yang berpahala ya. Yang menjawab yang berpahala. Misalnya nih, saya mengucapkan salam kepada 5 orang, si A, B, C, dan D. A, B, C, D, E. Ya, ada 5 orang. Saya mengucapkan salam ke 5 orang nih karena sedang duduk 5 orang atau bertemu dengan 5 orang ini. Jalan bareng mereka. Saya katakan Assalamualaikum. Si B mengucapkan Waalaikumsalam. Pahalanya hanya diambil oleh si B. Adapun A, C, D, dan E mereka terlepas dari kewajiban. Itu dia. Tapi tidak ada pahala. Terlepas dari kewajiban. Hanya si B yang dapat pahala karena dia yang menjawab salam. Demikian. Jadi kalau ada Pak Ustadz, dia mengucapkan salam kepada jamaahnya yang jawabannya 2, ya sudah, itu mereka sudah terlepas dari semuanya. Nggak usah diulang. Kenapa harus diulang? Kan sudah dijawab. Ya. Kan sudah dijawab. Demikian ikhwafiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Nggak usah diulang-ulang. Sekali lagi, karena sudah ada yang menjawabnya. Kemudian ikhwah, ketika kita mendapat ucapan salam, bagaimana cara kita menjawabnya? Dalam surat An-Nisa ayat 86, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diucapkan salam, maka jawab dia dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Fahayyu bi ahsana minha. Maka jawab dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau minimal sama. Contohnya begini ikhwah. Ada orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kita lebih banyak dibandingkan yang ucapan salam tadi. Lebih banyak. Atau minimal seperti yang diucapkan dia. Misalnya nih, saya nih ada datang, saya bertemu dengan saya, Assalamualaikum Ustaz. Minimal saya katakan, saya balas, Waalaikumsalam. Jadi sama dia. Ya, sama. Tapi akan lebih baik kalau lebih banyak. Ya. Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka disunahkan bagi kita untuk menjawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itu yang lebih baik, itu yang dianjurkan, itu lebih ditekankan. Atau minimal sama. Ya, sama dengan ucapan orang yang mengucapkan salam. Sama di sini artinya kalau dia mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dikatakan jawaban sama, aurudduha, atau sama. Tapi sebagaimana yang di awal ayat, fahayyu bi ahsana minha, maka balas dengan yang lebih baik. Demikian. Tapi bagaimana kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh?
Kan habis tuh, mentok udah. Apakah kita harus tambah lagi untuk mendapatkan keutamaan? Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Begitu? Enggak boleh. Ya, memang ada beberapa riwayat di mana sahabat di situ disebutkan menjawab salam dengan tambahan wa maghfiratuhu. Seperti sahabat Abdullah bin Umar, ketika dia diucapkan kepadanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Bahkan ada dalam riwayat yang lain seorang sahabat menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Oh, panjang lagi. Ikhwah, ya, karena ini ucapan salam. Ucapan salam itu lafaznya dari Allah, diajarkan Rasulullah kepada kita, maka lafaznya tauqifi, jangan ditambah-tambah. Lantas gimana dengan tambahan sahabat tadi? Adapun tambahan wa maghfiratuhu, ikhwah, itu hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Dan tambahan wa ridwanuhu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, ini dhaif jiddan, dhaif sekali. Jadi tambahan wa maghfiratuhu dhaif, tambahan 2 wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, ini hadisnya dhaif jiddan, dhaif sekali. Jadi tidak usahlah kita amalkan yang dhaif-dhaif, yang jelas-jelas saja. Jadi bagaimana kalau ada yang mengucapkan kepada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Jawabnya ya enggak, karena enggak ada lebih lagi. Ya kita katakan, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan Allah katakan fa hayyu bi ahsani minha. Jawab dengan yang lebih baik, aurudduha, atau minimal sama. Karena enggak ada lagi yang lebih baik, karena ucapannya sudah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah lengkap, enggak ada lebih daripada itu, maka minimal sama. Jangan ditambah maghfiratuhu wa ridwanuhu. Paham ya? Baik. Selanjutnya ikhwatiddin rahimaniyallahu wa iyyakum. Dalam mengucapkan salam kita tidak boleh menyerupai orang kafir. Ya. Tidak boleh menyerupai orang kafir. Ada yang mengucapkan sekarang kalau mengucapkan salam. Ada salam setiang tahapalah, itu enggak ngerti saya. Ya. Ada pakai salam sejahtera untuk menunjukkan kebineka tunggal ikaan orang Indonesia. Enggak dibolehkan. Menyerupai orang kafir enggak dibolehkan. Kita punya salam sendiri, tidak perlu adopsi, impor salam orang lain. Ini salam, ucapan salam yang sudah diajarkan Allah sejak Nabi Adam sampai ke kita sekarang dan sampai nanti anak cucu kita. Itu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kita ambil salam-salam yang enggak jelas itu, ikhwah? Ya. Jadi bagaimana? Ya, tidak boleh kita mengucapkan salam dengan gaya, dengan ucapan orang kafir. Seperti selamat pagi, selamat siang, ya. Atau good morning yang kita katakan tadi, atau salam sanastian tahapalah tadi, atau salam apa lagi, ya. Salam sejahtera, tidak perlu, ucapkan assalamualaikum saja. Demikian ikhwah, ya. Tapi gimana Ustadz? Kita di kantor, di situ banyak orang non muslim, direksinya juga orang kafir. Masa kita nyelonong gitu aja Ustadz? Apa kita cuma salam dengan dia? Kan nggak boleh. Jadi bagaimana ikhwah? Ya. Dalam masalah ini ikhwah, kalau memang sebuah perusahaan harus mereka diberi aturan harus mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, atau selamat apa begitu ya. Maka kalau kita sama muslim, kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Nah begitu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Begitu. Salamnya jangan lupa. Assalamualaikum itu jangan lupa. Dan juga kita tidak boleh niru-niru orang Yahudi, orang Nasrani. Gimana emangnya salam orang Yahudi, orang Nasrani ini? Dalam sebuah hadis, ikhwah, hadis ini diriwayatkan oleh
Imam Tirmidzi dan Imam Tabrani dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Tidak termasuk kelompok kami mereka yang meniru-niru orang lain, meniru-niru yang bukan kami, artinya yang niru-niru orang kafir. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Jangan kalian meniru-niru orang Yahudi dan juga jangan kalian tiru-tiru orang Nasrani. Di antaranya apa? Fa inna taslimal yahud isyaratun bil asabi'. Sesungguhnya salamnya orang Yahudi, mereka memberi isyarat dengan tangan. Atau gini, atau ya beginilah, ya. Intinya mereka mengucapkan salam dengan tangan. Jadi ketemu, kalau kita bilang jempol, paten, begitu kan? Pak, begitu. Ya. Kemudian wa tasliman nasara isyarat bil akuf. Dan salamnya orang Nasrani isyarat dengan telapak tangan. Pak. Nah, itu makanya jangan tiru-tiru artis gini-gini. Itu cara salamnya orang Nasrani. Tuh jangan asal tiru, Bang. Ya, jangan asal tiru. Mentang-mentang lagi viral begini-begini, kita mau ikut begini-begini. Itu cara salamnya orang Nasrani. Udah, ya, jangan tiru-tiru. Kita assalamualaikum. Tapi gimana Ustadz kalau dia jauh, kalau assalamualaikum nggak nyampe, nggak mau kan harus tanya tangan juga. Nah, para ulama kita mengatakan, kalaupun kita harus memberi isyarat dengan telapak tangan, ucapannya jangan lupa. Jadi assalamualaikum. Begitu. Bukan hanya begini tok. Kalau begini tok, itu salamnya orang Nasrani. Ya, jadi assalamualaikum. Nah, demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis ikhwah, riwayatnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna taslimal yahud wan nasara bil akufi." Sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani itu kalau memberikan salam dengan telapak tangan. Yang tadi kan hadis yang pertama yang kita baca dengan jari. Kalau Nasrani dengan telapak tangan. Tapi riwayat yang lain, Nasrani dan Yahudi sama-sama telapak tangan. Artinya bagaimana? Artinya orang Yahudi itu mengucapkan salam, terkadang mereka pakai jempol, pakai jari, terkadang juga pakai telapak tangan. Itu dia. Kalau Nasrani hanya pakai telapak tangan. Orang Yahudi dua dia, pakai jari dan pakai telapak tangan. Ada lagi ikhwatiddin. Ya. Fa inna taslimal yahud wan nasara bil akufi wal hawajib. Begini. Sungguhnya orang Nasrani dan orang Yahudi itu kalau mengucapkan salam dengan telapak tangan dan dengan hawajib nih. Gitu. Pernah lihat nggak gitu? Ucapan salam. Nah, ini apa namanya? Alisnya yang turun naik. Pak. Begitu. Agak aneh memang. Tapi hadis ini dhaif sekali. Nggak sahih hadis ini. Jadi yang benar orang Yahudi, orang Nasrani itu, ya kalau Yahudi dia terkadang pakai jari, terkadang pakai telapak tangan. Adapun orang Nasrani hanya pakai telapak tangan. Dan kita jangan tiru itu. Ya. Kalaupun kita harus mengangkat tangan pakai telapak tangan, mengucapkan salam pakai telapak tangan, mengisyaratkan kepada seseorang, kita mengucapkannya dibarengi dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, begitu. Ya karena jauh kan. Ya kalau dekat ngapain assalamualaikum, mau dekat orangnya. Ini kalau dia jauh, biasanya kita menggunakan telapak tangan. Assalamualaikum. Demikian. Jadi dibolehkan ya, kalau dibarengi dengan ucapan assalam. Kemudian ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum, jangan kita memulai ucapan salam dan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Jangan kalian mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Tetangganya Masya Allah baik, ketemu assalamualaikum Pak. Ya padahal orang Yahudi atau orang Nasrani, enggak boleh. Ya. Jangan ucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Gimana kalau kebalikannya? Orang Yahudi, orang Nasrani atau orang kafir mengucapkan salam kepada kita. Ya. Kita ketemu tetangga. Assalamualaikum Pak Haji. Kadang-kadang ainnya itu betul pula. Assalamualaikum katanya. Awak aja ainnya entah di mana-mana. Dia ainnya sudah betul.
Kan banyak itu, misalnya yang Chinese, dia punya toko sembako, jual beras, pelanggannya banyak orang-orang muslim. Dia bisa ucapkan Assalamualaikum Bu Haji. Nah, begitu. Kalaupun salah dia astagfirullah katanya. Bisa dia ucapkan, tapi orang Cina, orang kafir. Bisa aja. Lantas gimana kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, orang-orang kafir itu? Apa yang harus kita katakan? Ya, apa yang harus kita katakan? Maka untuk ini berlaku sama keumuman ayat tadi. Idza huyyitum bitahiyatin, apabila kalian diucapkan salam, fahayyu bi ahsana minha, jawab dengan yang lebih baik, aurudduha, atau minimal sama. Jadi kita ambil yang sama karena dia orang kafir. Kalau dia katakan Assalamualaikum Pak Haji, dia katakan, maka kita jawab Waalaikumsalam. Ya, kita jawab Waalaikumsalam. Minimal balas dengan yang sepantar ataupun sama. Ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kecuali kalau mereka mengucapkan salamnya itu diplesetkan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan orang Yahudi. Apa katanya? Assalamu alaikum. Bukan assalam ya. Bukan assalamualaikum, tapi yang mereka ucapkan assalamualaikum. Memang orang Yahudi ini pandai mempleset-plesetkan. Ya. Pintar, dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina walakin dzurna wasma'u. Ra'ina itu diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ra'ina ya Rasulullah, perhatikan kami. Tapi orang Yahudi mengambil ra'ina dalam arti pengembala kami. Makanya Allah larang, enggak boleh. Jangan gunakan kalimat itu karena itu banyak maknanya. Sehingga orang-orang kafir menggunakan itu untuk mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Termasuk ini. Assalamualaikum. Jadi sekilas nggak gitu kedengaran. Tapi dia sedang mencela Rasulullah. Assalamualaikum. Celaka ente ya Muhammad. Begitu maksudnya. Ya. Kalau seperti itu yang diucapkan, maka kita membalasnya dengan waalaikum. Dah, gitu aja. Ya. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, celaka engkau. Jadi bukan assalamu, tapi assammu, lamnya dihilangkan. Ketika mereka mengucapkan assalamualaikum, maka jawaban kita waalaikum. Tapi kalau mereka mengucapkannya benar, assalamualaikum, maka jawab dengan yang setara dengan mereka. Allahu a'lam bissawab. Selanjutnya ikhwah, rahimani Allahu iyyakum. Kalau kita bertemu, misalnya nih, bertemu antara anak kecil dengan orang besar. Kalau rombongan sedikit dengan rombongan yang lebih banyak. Atau kita berpapasan dengan orang yang sedang duduk-duduk. Atau yang berkendaraan dengan yang sedang berjalan. Ini bagaimana ikhwah? Ya, ada aturannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Syubl. Beliau mengatakan liusallim rakib ala rajil. Hendaklah orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Waliusallim rajil alal qaid. Orang yang berjalan hendaklah dia yang memulai mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Waliusallima al-aqallu al-akthar. Dan hendaklah orang yang rombongan jumlahnya sedikit mengucapkan salam terlebih dahulu kepada rombongan yang lebih banyak. Demikian. Faman ajabas salam falahu ajar fahuwalahu. Barang siapa yang menjawab salam, ini maksudnya rombongan ini. Barang siapa yang menjawab salam tersebut, maka dia mendapatkan pahalanya. Wa man lam yujib fala syai'alahu. Yang tidak menjawab enggak apa-apa karena sudah dijawab oleh satu orang. Demikian ikhwatiddin. Hadis yang berikutnya yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Liusallimus shaghir al-kabir." Hendaklah anak kecil memulai mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Wal maru al-qa'id,
orang yang berjalan dengan orang yang duduk, wal qalil al katsir, dan yang sedikit kepada yang lebih banyak. Jadi ikhwafidin, perhatikan. Yang lebih kecil, yang lebih muda usianya, lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Kemudian yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada jumlahnya yang lebih banyak. Demikian ikhwatiddin. Ya kalau rombongannya besar, banyak ya enggak usahlah, kira-kira aja ucap salam dah. Nanti kita mau mengucapkan salam, hitung-hitung dulu berapa yang lebih banyak. Kita berapa orang nih? Mereka lebih berapa? Mereka berapa? Kita berapa? Siapa yang nih sunnahnya lebih dahulu mengucapkan salam? Nanti dah kadung lewat lah. Ya. Jadi kira-kira aja assalamualaikum sudah. Demikian ya ikhwatiddin. Perhatikan. Saya ulangi. Yang lebih muda mengucapkan salam dengan lebih tua. Kemudian yang berkendaraan mengucapkan salam lebih dahulu kepada yang berjalan kaki. Yang pejalan kaki lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Begitu ikhwatiddin aturannya. Ya. Kalau sebaliknya gimana? Boleh nggak ya? Misalnya nih, saya bertemu dengan anak kecil. Seharusnya kan dia tuh yang mengucapkan salam. Boleh nggak saya mengucapkan salam? Boleh. Ya. Karena ini keutamaan. Ya, ini keutamaan. Bukan wajib. Misalnya nih, kita ketemu nih dengan lebih muda. Saya tahu nih lebih muda, dia 3 tahun dibandingkan saya. Berpapasan, saya diam aja. Kenapa? Oh, dia lebih muda kok. Masa saya mengucapkan dulu? Enggak perlu. Kita ucapkan. Ya mungkin dia nggak tahu dengan aturan itu. Ya, demikian ikhwatiddin. Kemudian para pemirsa dimanapun Anda berada, ucapan salam ini juga kita ucapkan ketika kita mau berpisah. Kalau ketemu kan kemarin sudah kita bahas, ketemu assalamualaikum jabat tangan. Ketika kita berpisah juga assalamualaikum. Ya. Ketika berpisah juga assalamualaikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abi Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, idza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim. Apabila salah seorang kalian memasuki satu majlis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Fa idza arada ayyakuma falyusallim. Kalau dia mau bangkit beranjak meninggalkan majlis tersebut, maka ucapkan salam juga. Walaisatil ula bi ahakimil akhirah. Tidaklah yang pertama itu lebih tekankan ucapkannya ketimbang yang kedua. Yang pertama ini artinya ucapan salam ketika bertemu, dan yang kedua ucapan salam ketika berpisah. Kata Rasulullah, ini sama hukumnya, ya, sama hukumnya. Sebagaimana hukum ketika mengucapkan salam ketika kita mau hadir, demikian juga sama hukumnya dengan ketika kita mau meninggalkan majelis tersebut. Selanjutnya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Salam itu boleh kita ulang berkali-kali. Ya. Boleh kita ulang berkali-kali. Bagaimana maksudnya ikhwatiddin? Misalnya nih, kita bertemu dengan teman nih, ya, bertemu dengan teman. Assalamualaikum. Jalan bareng kita. Kemudian kita dipisahkan oleh tembok. Terpisahlah kita. Ketemu lagi. Assalamualaikum lagi. Nah, begitu. Begitu seharusnya. Seperti kalau kita datang pulang ke rumah kan. Kita ucap assalamualaikum pada anak-anak kita. Kita pergi ke kamar, anak pergi ke dapur, ketemu di ruang tengah. Assalamualaikum lagi. Demikian, ya. Istri kita pergi ke dapur, ketemu dengan kita di ruang makan. Assalamualaikum lagi. Seharusnya begitu. Pokoknya ketemu assalamualaikum, berpisah, ketemu assalamualaikum lagi. Walaupun hanya baru beberapa menit saja sebelumnya. Begitu seharusnya. Ya. Anak kita berada di kamar. Kita mau masuk. Assalamualaikum. Demikian. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stashaba rajulani musliman, apabila dua orang sedang berteman, dua muslim yang sedang berteman, fahala bainahuma syajar, lantas mereka dipisahkan oleh pohon, au hajar atau batu, falyusallim ahaduma ala akhar. Kemudian ketika mereka bertemu, hendaklah diucapkan salam lagi, kata Rasulullah. Wa yatabadalus salam, hendaklah mereka bertukar salam. Selanjutnya ikhwah, yaitu
Kalau kita hendak ngobrol dengan seseorang atau bertanya dengan seseorang, hendaklah ucapan salam dulu. Ya, salam. Misalnya nih, saya ketemu nih dengan seseorang. Mungkin saya ingin bertanya sesuatu. Maka saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum Pak. Pak, begini. Baru bertanya atau baru ngomong. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir, beliau mengatakan assalam qablal kalam. Salam sebelum ngomong. Ya, salam sebelum bicara. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan assalam qabla su'al. Salam dulu baru mengucapkan pertanyaan. Faman bada'akum bis-su'al qabla salam fala tujibuh. Kalau ada yang bertanya kepada kalian sebelum dia mengucapkan salam, enggak usah pedulikan. Jangan jawab. Ya, jangan jawab. Misalnya nih, kita lagi di teras rumah, ada yang datang. Pak, tanya Pak, alamat ini di mana Pak? Enggak usah dijawab. Kenapa? Dia belum mengucapkan salam. Kalau kita tahu dia nggak tahu masalah itu dan kita tahu dia Muslim, Pak, salam dulu Pak, baru bertanya. Nah, kasih tahu dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, demikian, baru ditanya, baru dijawab pertanyaannya. Jadi kata Rasulullah, ini Rasulullah yang suruh. Apabila faman bada'akum bis-su'al qabla salam fala tujibuh. Faman bada'akum bis-su'al qabla salam fala tujibuh. Kalau ada yang bertanya kepada kamu sebelum mengucapkan salam, enggak usah jawab pertanyaannya. Dah, bis, titik. Itu dia ya, itu adabnya. Selanjutnya ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Gimana kalau kita mengucapkan salam kepada penghuni rumah, sebagian ada yang sudah tidur, sebagian masih bangun. Itu gimana? Apa kita masuk assalamualaikum begitu? Terbangun tuh semua yang lagi tidur. Atau anak kita yang sudah tidur, assalamualaikum. Begitu suaranya sampai terganggu anak-anak kita yang sudah tidur. Nah, bagaimana caranya ikhwafiddin? Kadar suaranya itu bagaimana? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad, bahwasanya Nabi SAW datang dan dia mengucapkan salam. Kana yadkhul minal lail. Dia datang pada malam hari. Fayusallim tasliman la yuqidun naim wa yusmi'u yaqdhan. Beliau mengucapkan ucapan salam dengan suara yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur dan didengar oleh orang yang tidak tidur. Nah, jadi assalamualaikum. Begitu. Jadi bukan buat ganggu orang tidur, ya, enggak dibenarkan ikhwatiddin. Yaitu ucapan salam yang tidak mengganggu orang tidur dan juga terdengar oleh yang tidak tidur. Jangan juga terlalu pelan. Jangan juga seperti itu ya. Jadi didengar oleh yang tidak tidur. Selanjutnya, bagaimana kalau kita bertemu dengan sekelompok orang berbaur di situ? Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, orang-orang Muslim. Karena kan tadi sudah kita sebutkan la tabda'ul yahud bisalam. Jangan kalian lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang Yahudi. Ini baur mereka, ada Muslimnya, ada Yahudinya, ada Nasraninya. Ini bagaimana? Apa yang harus kita ucapkan? Apakah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Muslim-Muslim aja ya? Yang Nasrani, yang Yahudi enggak begitu. Gimana yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan anna Nabi SAW marra bi majlin fi akhlaq minal muslimin wal yahud. Nabi SAW berpapasan melintasi sebuah majelis, di situ campur antara orang Muslim dengan orang-orang Yahudi. Fasallama alaihim, maka beliau mengucapkan salam. Jadi nggak ada masalah. Misalnya nih kalau Anda seorang camat atau seorang pejabat yang diminta kata sambutannya dalam sebuah simposium misalnya, di situ gabung antara Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha. Jadi nggak perlu kita mengucapkan satu-satu salam mereka. Pertama selamat pagi, assalamualaikum, kemudian salam sejahtera, hang apalagi tadi itu. Nggak perlu, cukup satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup satu aja. Ya, nggak perlu ucapan-ucapan yang lain. Jadi dibolehkan ya, ikhwatiddin, kalau di situ campur. Ya. Gimana kalau kita ketemu dengan anak bayi, anak kecil? Maka boleh kita mengucapkan
salam kepada anak kecil. Rasulullah pernah berpapasan dengan sekerumunan anak-anak kecil, Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka, ya, kepada anak-anak kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana dengan wanita? Boleh apa tidak? Sekelumpulan wanita, boleh ikhwatiddin, ya. Boleh kita mengucapkan salam kepada sekumpulan wanita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Marran alaina Nabi SAW," kata Asma binti Yazid, "Marra alaina Nabi SAW fi jam'il niswah, fasallama alaina." Nabi SAW melintasi kami, ya sekelompok perempuan, lantas beliau mengucapkan salam kepada kami. Jadi nggak apa-apa, ya. Seorang laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan nggak apa-apa. Yang terakhir ikhwatiddin, bagaimana kalau kita titip salam? Kan kadang-kadang, "Bang, titip salam ya dengan sefulan." Nah, gitu. Boleh apa tidak? Boleh ikhwatiddin. Ya, boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, di mana seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, "Inna abi yakra'uki salam." Nabi titip salam kepada Anda ya Rasulullah. Faqala lahu, lantas Rasulullah berkata kepadanya, "Alaika wa ala abika salam." Alaika wa ala abika salam. Itu dia. Atasmu dan atas ayahmu salam. Jadi disesuaikan. Misalnya istri kita bilang, tadi fulan titip salam ke abi, alaiki wa alaihi salam. Atasmu, perempuan kan ki itu, ya. Atasmu dan untuknya salam. Boleh, ya. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Itulah beberapa hal yang terkait dengan sunnah-sunnah ucapan salam. Ya, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin melayangkan pertanyaannya, silakan ajukan pertanyaan Anda di pesan singkat 0895 6113 27778. 0895 6113 27778. Baik, ada yang masuk? Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat? Boleh, ya. Boleh kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Assalamualaikum. Walaupun kita tahu dia sedang sholat, boleh kita katakan Assalamualaikum. Kita tahu dia sedang sholat. Hanya yang sedang sholat, dia tidak boleh menjawab Waalaikumsalam. Ada 3 cara. Ya. Ada 3 cara dalam menjawab ucapan salam sementara kita sedang sholat. Yang pertama yaitu hadis dari Abdullah bin Umar, di mana dia bertanya kepada Bilal bin Rabah, bagaimana cara Rasulullah menjawab salam? Lantas Bilal mengatakan beliau memposisikan punggung telapak tangannya ke atas dan telapak tangannya ke bawah. Jadi begini, beri isyarat. Itulah praktek Bilal, memberitakan kepada Abdullah bin Umar bagaimana Rasulullah menjawab salam ketika beliau sedang sholat. Dari Suhaib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Dari Suhaib radhiyallahu anhu, beliau juga pernah menceritakan bagaimana cara Rasulullah SAW mengucapkan salam ketika sholat, yaitu dengan apa ikhwatiddin? Kana yushiru biyadihi, yaitu dengan mengisyaratkan dengan tangannya. Begitu. Yushir, ya, beri isyarat. Demikian. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Suhaib radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan, ya, ketika sedang sholat, cara menjawab salam kita sholat itu dengan Rasulullah pernah menjawab salam ketika sholat dengan cara isyarat yumi'u bi ra'sihi. Nah, begitu. Jadi ada 3, begini, atau dengan jari, atau dengan kepala. Boleh, ya. Sekali lagi, boleh kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat dan kita tahu dia sedang sholat. Hanya yang sedang sholat jawablah dengan salah satu dari 3 cara ini. Dengan begini, dengan
jari dan dengan isyarat dengan kepala. Bismillah Ustadz, Ana bekerja sebagai satpam dan Ana ingin menjalankan sunnah seperti jenggot. Bagaimana sikap Ana dan jawab Ana agar dibolehkan sama HRD atau pimpinan Ana? Mohon solusinya Ustadz. Sekarang masalahnya HRD antum itu bagaimana kondisi dia? Apakah dia seorang yang peduli terhadap Islam? Yang mau tahu. Tuh. Karena repotnya kalau mereka nggak mau tahu. Ini peraturan, begitu. Kalau dia tegas, ya, ini peraturan. Kalau kamu tidak mau cukur jenggot, silakan keluar. Pilih kerja atau cukur jenggot. Kerja, cukur jenggot, atau pelihara jenggot tapi pecat. Maka pilih yang kedua. Ya. Pelihara jenggot, cari kerjaan lain. Karena pelihara jenggot itu ikhwafidin sunnah dan itu wajib hukumnya kesepakatan 4 madhab. Kesepakatan 4 madhab. Tapi kalau dia ada peduli, kenapa sih kamu itu berjenggot? Nah begitu. Jelaskan. Ya Pak, ini hadisnya, ini pendapat imam-imamnya. Kumpulkanlah, kan bisa dicari di Google. Atau ada bukunya itu. Ya. Isbal no, jenggot yes. Nah, buku kecil, kasihkan buku itu kepada HRD-nya. Tapi kalau dia katakan udahlah, kamu pelihara jenggot, saya pecat. Udah, nggak apa-apa, keluar aja. Cari pekerjaan yang lain. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dia. Ya. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dia. Demikian ikhwatiddin. Man taraka syai' lillah awadahu khairum minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Jangan khawatir. Ingat, rezeki kita di tangan Allah, bukan di tangan perusahaan. Jangan sampai gara-gara kita ingin mendapatkan duit, akhirnya kita melanggar syariat. Banyaknya, panjang-panjang. Saya cari yang singkat-singkat aja ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, ada nggak sholat sunnah qobliyah sholat Jumat? Ikhwah, perhatikan. Pada zaman Rasulullah SAW itu sholat Jumat azannya hanya sekali. Ya, hanya sekali. Dan perlu kita ketahui, yang dikatakan sholat qobliyah itu dan sholat ba'diyah itu adalah sholat rawatib. Sholat rawatib ini yang mengiringi sholat wajib. Ya. Ada sholat wajibnya, baru ada sholat rawatibnya. Dan itu dilakukan setelah masuk waktu. Makanya ikhwafiddin, kapan kita sholat qobliyah zuhur? Setelah adzan zuhur berkumandang. Baru kita boleh sholat qobliyah zuhur, baru sholat zuhur, baru kemudian setelah itu sholat ba'diyah. Demikian juga ikhwafiddin, kalau kita katakan ada sholat qobliyah Jumat, sementara pada zaman Rasulullah hanya 1 kali adzan, berarti adzan masuk waktu. Udah. Sementara adzan ini dikumandangkan setelah khotib berada di atas mimbar dan siap-siap mau memberikan khutbahnya setelah selesai adzan. Coba kita lihat, apakah setelah itu, setelah adzan, rame-rame para sahabat berdiri untuk sholat qobliyah Jumat, sementara khatib memberikan khutbahnya? Tidak ada. Ya. Nggak ada. Itu tandanya qobliyah Jumat tak ada. Ya. Qobliyah Jumat tidak ada. Karena qobliyah itu hanya dilakukan setelah masuk waktu, dan itu adzan. Pada zaman Rasulullah hanya sekali adzan. Nah, itu dia. Oh, bagaimana dengan hadis Sulaik bin Ghatafan? Ketika Rasulullah berkhutbah, dia masuk. Kata Rasulullah, "Shallaita raka'atain?" Apakah kamu sudah salat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Shalli raka'atain. Salatlah kamu 2 rakaat. Itu bukan qobliyah, itu salat tahiyatul masjid. Ya, salat tahiyatul masjid. Demikian ikhwah. Jadi, kalau memang ada salat qobliyah, berarti di saat Rasulullah berkhutbah, para sahabat yang tadi sudah ada di masjid
Habis adzan mereka rame-rame bangkit untuk sholat qobliyah. Seperti halnya sholat zuhur. Tapi kan tidak, mereka tetap duduk. Tandanya apa ikhwatiddin? Ya, tidak ada qobliyah untuk sholat Jumat. Bagaimana yang dilakukan dengan yang ada 2 adzan? Perhatikan ikhwatiddin. 2 adzan pada zaman Utsman bin Affan, dan itu termasuk sunnah sahabiyah, boleh dilaksanakan. Ya. Karena Rasulullah katakan, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Dan Utsman bin Affan salah satu sahabat khulafa rasyidin. Addu alaihi bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Itu dikumandangkan kapan? Adzan pertama, sebelum masuk waktu. Ya, sebelum masuk waktu. Bukan setelah masuk waktu. Jadi kalau sebelum masuk waktu, adzan pertama, misalnya nih, adzan kita sholat Jumat 12, kalau di Medan 12.30 misalnya. Maka jam 12 adzan pertama. Untuk mengingatkan orang-orang, jangan sampai terluput sholat Jumat. Pahala sholat Jumat. Kalau orang datang setelah adzan pertama masih bisa sholat, silakan sholat. Ya, nggak ada masalah ikhwatiddin. Ya, itu sholatnya bukan sholat qobliyah karena belum masuk waktu. Sholat qobliyah itu hanya dilakukan setelah masuk waktu dan adzan pertama sebelum masuk waktu. Dan itu dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada zaman khalifah beliau. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada qobliyah Jumat dan ini termasuk bid'ah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya infak setiap malam mulai malam ini? Ustaz berharap di antara infaknya ada yang pas malam Lailatul Qadar. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ikhwah, enggak ada masalah, ya. Ya, seorang mau berinfak cari-cari malam Lailatul Qadar enggak ada masalah. Karena ya malam Lailatul Qadar itu Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Seorang beribadah melakukan kebaikan di malam tersebut, ya, itu lebih baik dengan malam-malam yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu fihi siyam, futihat fihi abwabul jannah, wa ghulliqat fihi abwabun nar, wa suffiyati syayatin, fihi lailah khairum min alfi syahr." Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Silahkan, gak ada masalah. Ya, dia berbuat baik di malam tersebut, berinfak, ya. Tapi diutamakan apa ikhwatiddin? Yaitu sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadar iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri, sholat berdiri, ya, sholat malam Lailatul Qadar karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Silahkan, gak ada masalah. Atau makna mangkoma artinya menghidupkan malam-malam tersebut dengan kebaikan. Apa itu? Baca Quran, zikir, berdoa kepada Allah. Silahkan, hidupkan malam tersebut dengan berbagai macam kegiatan, kebaikan dan ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, afwan Ustaz, kalau untuk memulai chat apakah perlu menggunakan salam barakallahu fiik? Enggak apa-apa, ikhwatiddin. Boleh, ya. Dan sebaiknya begitu, ya. Assalamualaikum. Ya, kita doakan ikhwatiddin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika mengirimkan risalah yaitu surat, ya, mengucapkan assalamualaikum. Kalau kepada orang-orang kafir, assalamu ala manittaba'al huda. Nah, begitu. Chat ini kan kata modern dari apa namanya? Dari surat singkat. Itu dia. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum, silakan. Ya, dan dijawab. Ya, jawab. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya mengangkat anak dan anak tersebut dinisbatkan kepada orang tua angkat? Tidak boleh, haram hukumnya, termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengatakan
ya barang siapa yang mengatakan dia adalah ayahnya sementara dia tahu bukan ayahnya, faqad kafar, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak dibolehkan, ikhwatiddin. Rasulullah katakan min afror firo, termasuk dosa dusta yang besar. Jadi dosa dusta itu enggak satu tingkat. Ya. Ada yang paling tinggi dosanya. Apa itu ikhwatiddin? Di antaranya itu menisbatkan ke yang bukan penisbatannya. Jadi mengangkat anak nggak ada masalah. Artinya sekedar mengasuh. Tapi menisbatkan kepada orang tua angkat ini nggak boleh. Bin ayah angkat itu nggak boleh. Ya, bin ayah angkat nggak dibolehkan. Dulu Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau punya anak angkat bernama Zaid bin Harithah. Sebelumnya bukan Zaid bin Harithah. Sebelumnya orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Tapi ketika turun ayat ud'uuhum bi'abaihim huwa aqsatu indallah, panggil dia dengan nama ayahnya, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu dikembalikan kepada nisbatnya yang pertama, yaitu Zaid bin Harithah, tidak lagi Zaid bin Muhammad. Jadi enggak dibolehkan, haram hukumnya. Ustadz, jadi bagaimana? Ini sudah kadung dari mulai ijazah, akta lahirnya, ijazah segala macam dan seterusnya. Itu sudah begitu semua. Ya sudah, kalau itu udah biarkan begitu dan kita kasih tahu orang bahwasanya dia anak angkat saya, bukan anak kandung saya. Itu dia, ya. Jadi tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkat. Makanya antum yang punya anak yang diadopsi, jangan putuskan dia dengan ayah kandung dia. Kadang-kadang persyaratan orang yang mengadopsi anak ini syaratnya jangan ketemu-ketemu ya dengan anakmu. Ini haram hukumnya, memutuskan tali silaturahmi. Kita hanya bisa mengasuh. Adapun dia harus tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya, ya. Jadi nggak dibolehkan nisbat kepada ayah angkatnya. Hanya punya hak asuh, Dan satu lagi, tidak bisa menjadi mahram. Kalau kita punya anak angkat dari bayi tuh, ya, punya anak perempuan, nggak bisa jadi mahram dengan ayahnya. Kalau punya anak laki-laki, nggak bisa jadi mahram dengan ibunya, kecuali kalau disusui oleh ibunya, maka jadi mahram, itu namanya anak susuan. Demikianlah ikhwatiddin, semoga sedikit apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Jaga jarak, jauhi kerumunan, dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.